warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia serta taufik dari Allah. Malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian faraid kita, kajian yang membahas tentang hukum-hukum warisan di dalam Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberkahi kaum muslimin, memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar kita tunduk, patuh dan mau menerima hukumnya Allah. Di antaranya adalah penerapan hukum warisan di tengah-tengah keluarga muslim. Tidak dipungkiri jamaah bahwa masalah warisan bukanlah sesuatu yang mudah untuk diamalkan, untuk diterapkan. Terkadang suatu keluarga muslim mereka mengetahui bahwa ada hukum Islam yang telah menentukan, telah menetapkan dalam pembagian waris. Namun begitu berat dalam menerapkan atau mengamalkan hukum-hukum waris tadi. Jadi berkaitan dengan hidayah, berkaitan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga apa yang kita usahakan setiap malam ini, tiap pekannya kita belajar waris, ini menjadi hujjah lana insyaallah, menjadi saksi kebaikan buat kita nanti di hadapan Allah bahwa kita ingin berusaha menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi langkah kita di dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahmatullah, tiba kita pada sisa dua pembahasan ya, dari ahlul furu' atau dua ahli waris yang mereka telah ditentukan bagiannya. Insyaallah kita bahas malam hari ini, yaitu bagian warisan untuk saudari sebapak dan anak ibu, atau bahasa lainnya saudara seibu. Ini akan kita bahas malam hari ini ya. Pada pertemuan yang terakhir telah kita bahas tentang saudari kandung ya. Saudari kandung warisannya sudah kita bahas. Nah, maka malam hari ini kita akan bahas tentang saudari seayah dan saudari seibu. Saudari seayah, saudari seibu itu tiri bukan ya? Tiri ya? Tiri. Coba kita bahas ya. Dalam pembagian warisan bahwa tiri
ayah tiri, ibu tiri, saudara tiri, ini atau anak tiri, ini tidak dapat warisannya. Dalam hukum waris, ayah tiri, ibu tiri, saudara tiri, anak tiri, apapun itu dia bukan bagian dari ahli waris. Tapi jangan sampai kita berpatokan dengan nama, berpatokan dengan istilah, tapi kita tidak melihat hakikat aslinya itu bagaimana. Karena ternyata di dalam Islam itu dibahas seperti ini ya, termasuk ahli waris itu seperti al-akhwat lil-ab, saudari sebapak. Itu ahli waris, saudari sebapak. Sama saudari seibu. Auladul anak ibu atau saudara seibu. Ini dapat warisan jemaah. Saudara sebapak, saudara seibu itu dapat warisan. Nah, kalau menurut bahasa kita, tiri bukan itu? Bukan. Tiri bukan? Kita buat permisalan ya. Saudari sebapak, pakai contoh nama ya. Kita buat pakai contoh nama. Pakai nama orang Indonesia aja ya, supaya enak ya. Ari menikah dengan Ani. Misalkan ya, Ari menikah dengan Ani atau sebelum, atau seperti ini. Nah, ya. Nah, gini ya, namanya. Jadi Ari ini imma dia punya 2 istri, atau dia cuma istri pertama wafat meninggal, kemudian ada istri yang kedua Ani. Contoh ya, contoh. Lahirlah di sini jemaah Budi. Kemudian dari Ari dan Ani lahirlah anak perempuan namanya siapa ya? Emang. Yuni. Apa ya? Ini nama bahasa Indonesia supaya mudah aja, supaya mudah dipahami. Nah, jadi maksud saudara sebapak itu begini ya. Nih, hubungan antara Budi sama Yuni ini saudara sebapak. Hubungan antara Budi sama Yuni saudara sebapak. Di mana mereka itu satu bapak mereka Ari sama ini anak kandung Ari, ini anak kandung Ari. Tapi beda apa? Beda ibu. Yang Budi ini ibunya Nita, yang Yuni ini ibunya Ani. Nah, ketika Budi ini wafat, meninggal. Nah, ketika Budi ini meninggal, maka Yuni ini dapat warisan. Tidak? Dalam bahasa kita tidak? Tidak. Enggak ya? Satu bapak. Satu bapak dia, satu bapak. Jadi satu bapak meskipun beda ibu, mereka bisa saling mewarisi. Ini contoh saudara sebapak. Kalau saudara seibu, gimana contohnya? Ari menikah dengan. Oh ya gini ya, misalkan ganti kasus. Heri Ari nikah sama Nita. Arinya tinggal. Nita nikah sama Heru. Boleh Heru. Nah, ya. Contoh zamannya. Contoh aja. Ari nikah sama Nita. Di sini lahirlah
budi lagi ya. Budi lagi. Kemudian entah ini pisah, cerai, entah ini yang meninggal. Soalnya ini kan nggak boleh punya dua suami kan. Iya. Kalau ini kan boleh ini, ya kan? Kalau ini nggak boleh kan? Iya. Entah ini Ari sama Nita cerai, entah Ari wafat, ya, maka Nita nikah sama Heru. Dan lahirlah dari sini perempuan lagi Yuni, biar mudah. Nah, ini wafat, ini dapat warisan. Kenapa dapat warisan? Karena ini saudara seibu. Budi anak kandung Nita, Yuni juga anak kandungnya Nita, meskipun dari Berbeda bapak. beda bapak. Ya, Budi bapaknya Ari, Budi bin Ari, Yuni binti Heru, tapi ibunya sama. Tapi kalau Budi wafat, Yuni dapat warisan. Kalau Yuni yang wafat, Budi juga dapat warisan. Tiri nggak? Enggak. Enggak kan? Enggak. Seibu. Bukan tiri ya? Bukan. Jadi tiri yang menurut kita bagaimana? Bawaan. Bisa, iya, bawaan masing-masing. Itu yang dimaksud dengan tiri ya, Pak. Kalau bawaan masing-masing, maka itu tiri. Jadi Ari, apa dia yang namanya anak tulis kalau ada namanya? Hanya titik belakang. Bawaan Masih. masing. Ini Budi. Ini Heru taunya apa? Duda. Heru ini Duda. Bawa anak. Mantan istrinya Susi punya anak siapa? Yuni. Nah, Yuni di sini bukan anak dari kita. Ya. Nah, pas Budi wafat, ini tidak dapat warisan ya, Pak. Yuni tidak dapat warisan. Karena inilah yang dimaksud dengan tiri. Inilah tiri ya. Jadi tiri itu kalau intinya bukan dari ayah yang sama, bukan dari ibu yang sama. Itulah tiri yang dia tidak dapat warisan. Kalau salah satunya dari asal yang sama, baik dari ayah yang sama atau dari ibu yang sama, mereka adalah ahli waris. Sudah bertanya? Skema ini? Ya, penjelasan ini? Gimana belakang? Ada problem? Kemana? Aman? Dari? Baik, sebelum bahas itu, contohnya ini, saudara sebapak, Budi meninggal. Yang dapat warisan siapa aja? Seandainya semuanya masih hidup, siapa saja yang dapat warisan? Hari. Ari jelas dapat warisan, karena dia bapak kandungnya dapat warisan. Nika dapat? Dapat. Dapat, kenapa? Ibunya. Ibu kandungnya. Adi dapat? Tidak. Sini dapat enggak? Tidak. Kenapa? Kiri. Iya, ini ibu tiri, ini nggak dapat warisan, gitu ya. Yang dapat Yuni. Yuni dapat, Dapat. kenapa? Karena saudara. Nah, saudari nah ini dapat, tidak dapat, gitu ya, namanya. Kalau Ari yang meninggal, Hari yang meninggal. ibu-ibunya tahu kok nggak dibagi, tinggalin aja ya Bu ya. Kalau Ari ibu ya. Kalau Ari yang wafat, siapa yang dapat warisan? Dapat semua nggak? Dapat semua. Dapat semua nggak? Dapat. Kenapa dapat semua? Ya, kandung semua. Iya, dapat semua. Ini istri dia. Ini anak kandungnya, ini anak kandungnya, dapat semua. Bedanya, ya ini bagi dua. Karena dua istri. Yang ini dapat semua. Sudah, itulah. Supaya nggak salah paham apa itu saudari sebapak sama saudari seibu. Dan ini juga jemaah supaya kita tahu, ya jangan karena kata tiri akhirnya kita nggak lihat hakikat aslinya bagaimana.
Ya, oh beda bapak meskipun satu ibu itu tiri katanya. Karena yang maksud kandung itu kandungan satu ibu, ya kan? Kandungan itu satu ibu. Kalau beda ibu berarti tiri meskipun satu bapak. Akhirnya dia nggak kasih warisan. Nah ini nggak boleh. Ya, karena dalam hukum waris saudari sebapa, saudari seibu itu dapat warisan. Ini harus kita jelas tegas ya. Baik ya. Baik, kita buka bukunya. Kita buka kitabnya. Mirasul akhwat lil ab, warisan untuk saudari sebapa. Boleh Pak baca Pak? Bab 1, bagian warisan untuk saudara-saudara perempuan seayah. Saudara seayah ya. Ya. Bagian warisan untuk saudara-saudara perempuan seayah sama seperti bagian warisan untuk saudara-saudara kandung perempuan sebagaimana yang telah berlalu perinciannya. Iya. Tetapi dengan syarat tidak ada bersama mereka saudara laki-laki kandung. Ya. Oke. Yang pertama kita akan bahas warisan untuk saudari sebapa. Dia bagian sama kita dengan saudari kandung ya. Jadi cara pembagian warisannya sama seperti saudari kandung. Kalau dia sendiri dia dapat setengah, kalau dia dapat 2/3 ya. Dan kalau dia ada saudari, ada laki-lakinya sebapak juga, maka mereka bagi 2/3. Maksudnya laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat setengah ya, sama seperti saudari kandung. Terus Pak tadi, Jika ada saudara laki-laki kandung, maka saudara perempuan seayah tidak mendapat apa-apa. dengan syarat tidak ada saudara laki-laki kandung. Nah ini jangan. Saudari sebapa ya, saudari sebapa, saudara-saudara perempuan seayah, mereka itu dapat warisan, tapi syaratnya yang meninggal tidak meninggalkan saudara laki-laki kandung. Kalau ada laki-laki kandung, saudara laki-laki kandung, maka mereka tidak dapat warisan. Nah ini maksudnya ya. Jika ada bersamanya seorang saudara perempuan kandung, maka ia mendapat setengah, dan untuk saudara perempuan seayah mendapat 1/6. Untuk menyempurnakan 2/3. Baik. Seorang wafat meninggal, kita kasih kalkulasinya. Seorang wafat yang meninggal, dia meninggalkan satu saudara laki-laki kandung, kemudian 2 saudari seayah. Nah, ya, lihat. Kalau ada yang meninggal dunia, ada orang yang wafat, kemudian dia meninggalkan satu saudara laki-laki kandung, kemudian 2 saudari seayah, maka yang dapat warisan cuma ini ya, Pak. Ya, ini tidak dapat warisan. Ingat, ya, saudari sebapa dilihat dulu, yang meninggal masih ada laki-laki kandung nggak? Kalau dia ada, ini nggak dapat warisan. Tapi kalau ini nggak ada, nah, ada peluang dia dapat warisan. Paham ya maksudnya ini ya? Iya. Nah, gimana kalau saudari kandung? Gimana kalau yang tinggalin saudari kandung? Kalau ini kan laki-laki, ini perempuan. Bagaimana? Nah, kalau dia 1, ya, maka ini dapat berapa? Setengah. Kemudian saudari seayah 1/6. berapa tadi? 1/6. 1/6. Nah, gini caranya, ya.
Jadi kalau cuma satu saudari kandung perempuan ya, dia dapat setengah, dan saudara saya dapat 1/6. Terus Pak, kalau lebih dari satu atau dua? Baik satu orang, itu ya betul. Iya. Baik satu orang maupun lebih. Namun apabila saudara perempuan kandung itu lebih dari satu orang, maka saudara perempuan seayah tidak mendapatkan apa-apa. Baik. Ini cuma satu saudara kandung. Kalau cuma satu saudara kandung dapat setengah. Saudari seayah dapat 1/6. Ya. Gimana kalau saudara kandungnya dua? Dua saudari kandung, ya, saudari seayah. Dua saudari kandung ini langsung 2/3. Kan sudah kita bahas pertanyaan kemarin. Dua saudari perempuan kandung minimal 2 atau lebih mereka dapat 2/3 ya. Maka di sini tidak dapat. Nah, Yang saya kalah dia sudah, karena jumlahnya sudah 2/3. Kecuali tadi ya, kecuali dikatakan di sini ya, illa ayu'asimuhunna akhun li'ab, kecuali ada lawan dia, ada saudara laki-laki saya seayah. Pusing gak? agak Hah? Coba gak? Muat? Kecuali ada saudara laki-laki seayah, maka dia bisa dapat sisa. bisa Ya, kecuali ada saudara laki-laki saya seayah, maka sisa ya, ada sisa. Nah itu bagian warisan untuk saudari seayah. Ulang ya. Saudari seayah dia bagiannya sama. Kalau dia satu, dia dapat setengah, sama kayak saudari kandung. Kalau dia dapat 2, dia dapat 2/3. Tapi dengan syarat tidak ada saudara laki-laki kandung. Kalau ada saudara laki-laki kandung, maka saudari seayah gugur. tidak dapat. Intinya kalau ada saudara yang meninggal punya saudara laki-laki kandung, itu yang seibu atau sebapak nggak dapat warisan. Ya, mereka tidak berhak dapat warisan. Gimana kalau cuma ada saudari kandung perempuan? Oke, kalau saudari kandung perempuan, lihat jumlahnya. Cuma satu saudari kandung perempuannya. Baik, berarti yang saudari kandung kasih setengah. Kemudian saudari seayah kasih 1/6. Takmil selesai, ya, menyempurnakan 2/3. Maka ini dapat 1/6. Gimana kalau jumlah saudari kandungnya 2 atau lebih? Ya, minimal 2 ya. Maka kasih ke saudari kandung 2/3. Maka saudari seayah tidak dapat warisan. Mereka ada warisan kecuali saudari seayah ada temannya, ada lawannya. Apa temannya tadi? Saudara seayah yang laki-laki, maka mereka dapat sisa. Itu maksudnya. Nah itulah ya pembagian warisan saudari sebapak. Ada pertanyaan? Ini Mbak. Jadi pengen nanya apa yang bertanya. Kita ada nggak ya masuk dalam ini? Maksudnya secara umum ada nggak di antara kita yang ada seperti ini? Saudari sebapak? Enggak ya? Jarang ya? Memang lebih dalam masalah warisan ini kembali ke kita sebenarnya. Kembali ke kita. Fakta. Nah, fakta dan jelas alur-alurnya. Kalau gini masih terawang gini. Dikembali ke kita. Ya, supaya itu nampaknya kayaknya nggak bisa diwariskan. Nampaknya nggak bisa diwariskan.
Yang mana? Itu ada setengah atau seperenam masih. Oh iya. Saya kasih siapa itu? Cari lagi, kalau masih ada paman, ya, masih ada yang lain. Ini cuma perbandingan antara kandung sama seayah. Ya. Sama tahu ada paman, ya. Sama tahu ada bapak, itu mereka sisanya. Contoh ya, kita masuk contoh ya, supaya paham ya. Yuk kita buat contoh perbandingan. Ini teorinya, ini contohnya. Silakan Pak, baca contohnya. Beberapa contoh. Contoh-contoh yang tercantum dalam bab ini sama seperti contoh yang tercantum dalam bab sebelumnya. Hanya saja posisi saudara perempuan kandung diganti dengan saudara perempuan seayah dan saudara laki-laki kandung diganti dengan saudara laki-laki seayah. Ya, jadi karena sama, lihat contoh saudari kandung kemarin. Terus Pak? Oleh karena itu, permisalan khusus untuk bab ini akan kita sebutkan sebagai berikut. Pertama, jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, saudara kandung laki-laki dan saudara perempuan seayah, maka seluruh harta diberikan kepada saudara laki-laki kandung. Sedangkan untuk saudara perempuan seayah tidak mendapatkan apa-apa. Baik, ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama, seandainya ada yang meninggal dunia, dia meninggalkan satu saudara laki-laki kandung, kemudian saudari seayah, ya, maka harta yang dapat warisan itu hanya saudara laki-laki kandung saja. Yang saudari seayah dia tidak dapat warisan. Ini penjelasannya, ya. Contoh kedua apa? Contoh kedua, jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dua orang saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah dan paman dari pihak ayah, maka untuk saudara perempuan kandung mendapat 2/3 dan selebihnya diberikan kepada paman, sementara saudara perempuan seayah tidak mendapat apa-apa. Karena 2/3 bagian untuk saudara perempuan sudah diambil semuanya oleh saudara kandung perempuan dan juga tidak terdapat saudara laki-laki seayah yang membuatnya mendapat asabah. Contoh ya berikutnya ya. Seandainya yang meninggal dunia, dia meninggalkan dua saudari kandung, satu saudari seayah dan paman dari ayah. Ya, ini semua adalah ahli waris. Dua saudari kandung, kita bilang dua saudari kandung dia dapat 2/3. Ternyata dia nggak ada lawannya jamaah. Dia nggak ada satu saudara laki-laki seayah. Makanya dia tidak dapat warisan. Ya. Dan ternyata di sini ada paman. Paman ini dapat sisa. Ini tidak dapat warisan. Ini ditanyakan dari sini. Ya, maka paman yang dapat sisa. Ya, langsung aja 90 juta. Berarti ini 60 juta. Benar? Ini 30 juta. Ini tidak dapat apa-apa. Maka ini tidak dapat apa-apa. Ada pertanyaan? Dua saudari kandung, paman itu dapat sisa. Dan ini tidak dapat warisan. Lanjut Pak. Yang ketiga, jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang saudara perempuan kandung, seorang saudara perempuan seayah dan paman dari pihak ayah, maka untuk saudara perempuan kandung setengah dan untuk saudara perempuan seayah 1/6 sebagai penyempurna 2/3 dan selebihnya untuk paman. Nah, seperti ini ya. Satu saudari kandung, satu saudari seayah, tambah ada paman. Ya, ini sisa. Ya, ini sisa. Jadi setengah, 1/6, ini 2/3 totalnya, ya. Maka ini sisanya. Yang terakhir. Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dua orang saudara perempuan kandung, seorang saudara perempuan seayah dan seorang saudara laki-laki seayah, maka dua saudara perempuan kandung mendapat 2/3 dan selebihnya untuk saudara laki-laki seayah.
dan saudara perempuan seayah dengan ketentuan bagian perempuan setengah bagian dari laki-laki. Baik. Nah ya, jadi dua saudari kandung dia dapat 2/3. Nah, tadinya dia nggak dapat, Ya. tapi karena dia ada temannya nih, saudara laki-laki seayah, maka mereka dapat sisa. Berarti ini sisa 90, ini 30. Nah, berlakulah dibagi mereka dua. Cara baginya apa? Satu laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Jadi dari ini sebahag jalur saya ini ya, satu laki-laki dapat 2 bagian perempuan. Maka langsung aja. Berarti ini dapat berapa? 10, ini dapat 20. Nah, begitu ya. Itu maksudnya. Nah, inilah pembagian warisan untuk saudari seayah. Sudah. Ada pertanyaan saudari saya? Pak Penok nanya. Boleh. Oh, enggak ada yang nanya. Mau nanya dulu udah warisan. Ya udah diam aja. Nanti ya, yang terakhir ya, ahli waris, ahlul farad atau ahlul furud. Yang terakhir saudari seibu, auladul ya, anak-anaknya ibu. Baik, kita fokus sekarang ini yang terakhir ya, semoga cukup. Ingat ya, saudari seibu, satu ibu beda bapak. Satu ibu beda bapak, ternyata itu dapat warisan ya. Satu ibu beda bapak dapat warisan. Saudara seibu atau kalalah, inilah yang kita kenal dalam masalah waris. Satu ibu beda ayah. Boleh Pak dibaca? Bagian warisan untuk anak-anak ibu atau saudara seibu. Anak-anak ibu atau saudara seibu tidak mendapat warisan kecuali jika si mayit tidak memiliki furu' waris dan tidak memiliki aslu waris laki-laki. Jika si mayit memiliki furu' atau asal waris laki-laki, maka anak-anak ibu atau saudara seibu tidak mendapat apa-apa. Syarat mendapatkan waris jika tidak ada aslul ahli waris laki-laki ke atas dan ahli waris ke bawah. Saudara seibu dia bisa dapat warisan dengan syarat yang meninggal tidak meninggalkan bapak atau kakek, dan dia yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu. Itu maksudnya ya. Kalau yang meninggal meninggalkan anak atau cucu, maka mereka terhalangi dapat warisan. Itu maksudnya. Ini syaratnya jangan. Saudara seibu. Kemudian bagian warisan mereka jika sendiri mendapat 1/6 dan jika lebih dari seorang maka mendapat 1/3 dengan dibagi secara merata tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Baik. Bagian warisan auladul jika sendiri berapa sendiri? 1/6. 1/6. Lebih dari 1 dapat 1/3. Lebih dari 1 dapat 1/3. Dibagi rata. Bagi rata
laki-laki dan perempuan. perempuan. Oke, ada pengecualian. Kita bahas dulu ya. Nah, ini syarat mereka dapat warisan. Nggak ada bapak yang meninggalkan bapak, kemudian juga tidak meninggalkan anak. Kemudian berapa warisan saudara seibu? Kalau sendiri, baik laki ataupun perempuan dapat 1/6. Kalau lebih dari satu, baik itu perempuan semua atau campur laki sama perempuan, maka mereka dapat 1/3. Dan 1/3 ini dibagi rata, jemaah. Dibagi rata, perempuan semua kalau 2 ya bagi 2, kalau 3 ya 3, dan kalau ada laki-laki tetap bagi rata. Dan ini pengecualian dari lidhakari mislu hadzil unsayyain. Ini pengecualian dari laki-laki, dia nggak dapat 2 kali lipat dari perempuan, khusus untuk saudara seibu. Itu maksudnya, saudara seibu. Lanjut. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wala akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi sulus. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu. Lebih dari satu, maka mereka dapat 1/3 bagi rata. Ini untuk saudari seibu. Kalalah artinya, lanjut ya. Kalalah artinya hawasi, dan yang mewarisi harta kalalah adalah hawasinya, karena ia tidak memiliki anak dan orang tua. Hawasi itu saudara ya, saudara. Hawasi itu saudara. Ya jelas, namanya saudara seibu, yang meninggal itu saudaranya dia. Begitu cara memahami warisan itu, jamaah ya. Kita tulis ahli waris perempuan, yang meninggal bapaknya berarti. Itu caranya. Kita membahas ahli waris yang masih hidup adalah saudara seayah. Berarti yang meninggal ya saudara dia, bukan bapaknya. Kalau bapaknya berarti dia bukan saudara, anaknya. Gitu maksudnya. Supaya nggak bingung kita. Ya. Dan yang dimaksud saudara laki-laki dan saudara perempuan yang tercantum dalam ayat di atas adalah anak-anak ibu atau saudara-saudara seibu. Keadaan mereka ini di mana jika lebih dari satu orang, maka mereka berbagi rata dari 1/3 harta yang didapatkan, adalah bukti yang menunjukkan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena penyebutan kata syuraka yang tercantum dalam ayat maksudnya adalah dibagi rata di antara mereka. Ya, kecuali ada jamaah khusus saudara seibu, meskipun mereka ada laki-laki atau perempuan, mereka 1/3 bagi rata. Nggak ada yang lebih banyak, nggak ada. Untuk saudara seibu, itu maksudnya. Contoh pertama, jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang ayah dan saudara laki-laki seibu, maka seluruh harta diberikan kepada ayah, sementara saudara laki-laki seibu tidak mendapatkan apa-apa karena adanya aslu waris laki-laki, yaitu ayah. Nah, itu jelas ya. Jadi kalau ada yang meninggal dunia, dia masih punya bapak kandung, terus dia punya saudara seibu, satu ibu, beda bapak, maka ini nggak dapat warisan. Ini yang dapat, ini tidak dapat. Sama masih ada ayah jatuh. Jika tidak ada ahli waris laki-laki ke atas, ini ke atas ayah, maka kalau ada berarti nggak dapat warisan. Terus Pak? Yang kedua, jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan, saudara laki-laki seibu, dan paman dari pihak ayah, maka anak perempuan mendapatkan setengah dan sisanya untuk paman.
sementara saudara laki-laki seibu tidak mendapatkan apa-apa karena adanya furuk waris. Nah, kalau ada yang meninggal, dia meninggalkan satu putri, anak perempuan, ini kasih setengah. Saudari laki-laki seibu, ya syaratnya, ada dua syaratnya. Oh ternyata yang meninggal punya ahli waris ke bawah. Ini kan ahli waris ke bawah, putri. Maka ini tidak dapat. Ini sisa. Iya, itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang ibu, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, dan saudara kandung laki-laki, maka ibu mendapatkan 1/6, 2 orang anak ibu, saudara laki-laki dan perempuan seibu si mayit mendapatkan 1/3 yang dibagi secara merata dan sisanya diberikan kepada saudara kandung. Nah, kalau ada yang meninggal dunia, dia meninggalkan ibu. Ibu dapat berapa tadi? 1/6. 1/6 apa 1/3? 1/6. 2 orang anak ibu, saudara perempuan. Ini dapat 1/3. 1/3. Ini dapat Sisa. Nah, itu jamaah ya. Mereka dapat warisan nih. Kok bisa dapat warisan? Gak ada ayah, gak ada anak dari yang meninggal. Mereka dapat warisan. Ya gimana ya? Misalkan 18 juta. Dikit amat ya. 18 juta sisa warisan. Ini berarti berapa? 3 juta kan? 3 juta. Benar kan? Iya, 3,18. Ini dapat 6 juta kan? 6 juta. Bagi 2. Masing-masing bagi 3 juta, 3 juta. 3 juta, 3 juta. Ingat, bagi rata. Saudari seibu sama saudari perempuan seibu, saudara laki-laki seibu, ini bagi rata. 6 juta. Sisanya buat yang kandung. 3 tambah 6, 9. Berarti ini 9 juta. Nah, ini 9. Begitu maksudnya. Itulah cara pembagian warisan untuk saudara seibu. Sudah ya? Nah inilah bagian warisan untuk saudara seibu, yaitu satu ibu beda ayah, maka mereka dapat warisan dengan ketentuan seperti ini. Dan ini bagian warisannya. Sudah bertanya? Cukup ya? Gimana? Gak ada fakta-fakta? Insyaallah ya. Kalau kita belum bisa ngerti bagian warisannya, seenggaknya oh saudara seibu itu ahli waris. Kemudian oh saudara sebapak itu ahli waris. Yang selama ini dibilang kata orang tiri-tiri itu, tiri yang gimana dulu yang dimaksud? Lihat dulu hakikatnya. Ya. Jangan sampai kita bilang itu, oh ya tiri langsung gak dapat. Ternyata bukan tiri yang dimaksud. Zalim bisa-bisa gitu jemaah. Kasih warisan ke dia. Tapi lihat syarat-syaratnya. Baik, kalau tidak ada